Pas Intan ngebahas tentang terciptanya saus tiram, sempet Intan hubung-hubungin sama pepatah Cai Weng Shi Ma Yan Zhi Fei Fu, yang mana kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya secara harafiahnya itu artinya Tuan Sai kehilangan kuda, bagaimana kita tahu itu bencana. Kenapa ya kok ada pepatah seperti itu? Dajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria, kali ini dari Andre Ferdinand. Saya banyak mendapatkan informasi sejarah yang sangat baik dan bagus, makasih. Tolong bahas tentang akupuntur dong, asal-muasalnya dan perkembangannya. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal, yang linknya ada di deskripsi. Di Saweria atau PayPal itu juga ada kotak message, yang mana message itu akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Kalau teman-teman sering nonton video-videonya Intan tentang idiom ya, teman-teman pasti ngeh kalau idiom-idiom di Tiongkok itu ada cerita di balik idiom tersebut. Artinya itu tidak bisa ditelan bulat-bulat seperti pepatah yang Intan mau bahas sekarang. Cai Weng Shi Ma Yan Zhi Fei Fu. Apa toh itu kok pakai Tuan Sai? Tuan Sai siapa itu Tuan Sai? Ya, Tuan Sai ini tokoh fiktif. Berhubung sekarang Intan mau ngebahas pepatah itu, ya tak kasih tahu cerita di balik pepatah tersebut. Ceritanya hidup seorang peternak kuda, namanya adalah Tuan Sai. Dia hidup di perbatasan dengan suku Barbar. Pada suatu hari, kuda terbaiknya Pak Sai itu lari ke perbatasan suku Barbar. Karena lari ke sana, ya sudah nggak bisa dikejar, nggak bisa ditangkap, itu sudah daerahnya musuh. Tetangga-tetangganya Pak Sai mendengar Pak Sai itu kehilangan kuda terbaiknya, dia itu banyak yang simpati ya, banyak yang mengasihani, banyak yang ngasih nasihat kayak orang-orang kuno ya, ngasih pepatah-pepatah, ngasih nasihat-nasihat. Oh, mungkin lu kurang beramal, mungkin lu kurang sembayang. Coba inget-inget, lu barusan berbuat salah sama siapa sampai dapat bencana kayak gini. Ini kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Beruntung Pak Sai itu punya bapak yang bijak, ayah yang bisa membesarkan hatinya Pak Sai. Ya sudah, kuda hilang ya sudah hilang, nggak usah disesali. Mengapa kita begitu cepat mengatakan ini suatu bencana? Itu omongannya bapaknya Pak Sai. Omongan bapaknya Pak Sai itu kejadian, guys. Pada suatu hari kudanya Pak Sai itu balik lagi ke tempatnya Pak Sai. Bukan cuman kembali, guys, kudanya Pak Sai itu juga membawa teman-temannya, yang mana adalah kuda-kuda dari suku Barbar, yang mana kudanya itu kuat-kuat, tangguh-tangguh. Begitu kudanya Pak Sai itu kembali dengan membawa banyak kuda yang kuat, banyak warga itu, masyarakat, tetangga-tetangga pada ngasih selamat. Wah, selamat ya, kamu beruntung dapat mujizat, bla 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 bla. Bapaknya Pak Sai, nah ini bapaknya itu lain daripada yang lain. Dia bilang, mengapa kita begitu cepat mengatakan ini bukan bencana? Pak Sai heran kan sama bapaknya, jelas-jelas kudanya itu balik, bawa temen-temennya, keluarganya Pak Sai itu mendadak kaya gara-gara kudanya itu balik bawa temen-temennya. Kok bisa dibilang ini bencana? Anaknya Pak Sai itu suka banget berkuda. Melihat kudanya itu balik bawa teman-teman dari negara Barbar, dilihat kan, oh itu kudanya itu kok kelihatan kuat-kuat ya. Pengen dong dia nyobain. Anaknya Pak Sai nyobain kuda dari negara Barbar itu. Ternyata kudanya itu tidak bisa dikendalikan. Sehingga anaknya Pak Sai jatuh dari kuda dan kakinya patah. Pada saat itu orang-orang pada bersimpati, pada kasihan sama si anak tersebut. Oh, kasihan ya, masih muda, sudah tidak punya kaki. Pak Sai juga sedih banget. Tapi bapaknya Pak Sai lagi-lagi lain daripada yang lain. Bapaknya Pak Sai bilang,
Mengapa kita begitu cepat mengatakan bahwa ini suatu bencana? Ya Pak Saynya bilang ya pasti bencana toh Pak, anak laki-laki loh Pak, masih muda sudah kehilangan kaki, masa ini bukan bencana? Sebulan kemudian suku barbar itu menyerang secara besar-besaran. Sebulan kemudian suku barbar itu menyerang secara besar-besaran. Pemerintah merekrut pemuda-pemuda untuk menjadi tentara militer, memperjuangkan negara. Pak Say, anaknya kan kakinya patah tuh ya. Pemerintah ngelihat anaknya Pak Say itu langsung udah ini anak kakinya patah, aku ndak mau ngerekrut dia. Buat apa? Tentara kok kakinya patah. Ya udah, akhirnya pemuda-pemuda yang terpilih itu dibawa pemerintah ke camp gitu ya. Ternyata guys, seusai perang nih ya, dari 10 pemuda yang tewas 9, yang balik cuman 1 orang. Sedangkan Pak saya masih bisa hidup bahagia bersama anaknya di rumah. Nah, apa toh nilai moral dari pepatah Sai Weng Shema Yenje Feifu? Ini nilai moralnya ya, baik menghadapi keberuntungan maupun kesialan, kita perlu menyesuaikan sikap mental kita. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu ada hikmah di setiap kejadian. Kalau kita menghadapi suatu musibah, jangan suudzon dulu. Siapa tahu ada mukjizat di balik musibah tersebut. Keadaan yang sulit atau negatif itu bisa loh berubah menjadi sesuatu yang positif. Seperti contohnya saat Pak Say kehilangan kuda, akhirnya kudanya balik kan, ngebawa teman-temannya. Kalau Pak Say nggak kehilangan kuda ya kudanya Pak Say nggak akan mungkin balik ngebawa teman-temannya. Loh, Cik Intan, itu kan bukan kisah nyata. Jangan salah guys, ini contohnya banyak banget di dunia nyata. Seperti contohnya beberapa bulan yang lalu Intan ngebahas tentang penemuan saus tiram. Ini nih linknya. Penemuan saus tiram itu berawal dari bencana. Ada orang, lupa Intan namanya siapa ya, dia itu rencananya bikin sop tiram. Tapi akhirnya sop tiramnya itu gosong, dia lupa matikan kompor, sampai sop tiramnya itu berubah jadi coklat. Nah itu kejadiannya penemuan saus tiram awalnya itu kayak gitu. Begitu pula saat kita mendapatkan keberuntungan, kita jangan lengah, kita jangan gelap mata. Seperti Pak Say itu keburu happy ya kan, kudanya itu datang ngebawa temen-temennya, kuda kuat-kuat. Ternyata gara-gara kuda itu anaknya kakinya patah. Ini kejadian nyatanya seperti kisahnya Michael Carroll. Intan pernah bahas juga ya tentang Michael Carroll. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Michael Carroll itu dulunya itu kan karyawan. Pada suatu hari Michael Carroll ini memenangkan lotre 233 M. Dari situ kita langsung batin ya kan. Wah, ini mati pun kaya raya ini Michael Carroll. Tapi apa? 8 tahun kemudian Michael Carroll tidak punya rumah, bahkan dia bekerja sebagai pemulung. Habis duitnya dalam 8 tahun. Michael Carroll pun bilang, andai kata ya dia tidak memenangkan lotre tersebut, dia sekarang itu masih bekerja di kantor sebagai karyawan. Itu tadi cerita di balik idiom Sai Weng Shema Yenje Feifu. Kalau teman-teman suka sama cerita-cerita idiom kayak gini dan latar belakang cerita di balik idiom tersebut, ada satu playlist sendiri loh. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi nambah-nambahin, monggo silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton
film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.